Assalamualaikum sahabat. Dalam kehidupan ini pasti ada fase naik turun, atau biasa kita sebut sebagai roda kehidupan. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Saat kita berada di atas, kita biasanya pasti merasa sangat nyaman dan aman. Namun saat kita berada di bawah, kita seringkali kehilangan kenyamanan dan rasa aman. Roda kehidupan ini bukan hanya terkait dengan kehidupan materi, yaitu dari kaya dan jatuh miskin. Namun, roda kehidupan ini juga termasuk ke dalam umur manusia, di mana saat kita masih kecil, kita selalu dimanja dan disuplai kasih sayang oleh kedua orang tua kita. Itu pastinya akan menimbulkan perasaan positif. Namun, saat kita menginjak remaja dan menuju dewasa, kita dipaksa untuk mandiri, mulai dari awal dan kenyamanan di masa kecil menuju ketidaknyamanan di masa remaja. Fase berputarnya roda kehidupan ini menimbulkan banyak sekali berbagai masalah, mulai dari depresi, manipulasi, kehilangan motivasi, dan hal-hal negatif lainnya. Apalagi kita yang hidup di era digitalisasi ini tidak bisa beradaptasi atau terlalu mengikuti perkembangan zaman ini, kita akan sangat mudah rentan terkena serangan mental, hingga akhirnya moralitas kita menjadi hancur. Perputaran roda kehidupan ini tidak akan berputar bila kita tidak sendiri yang memutarnya. Banyak juga yang berusaha memutarnya, namun roda ini masih tetap pada tempatnya. Ada juga yang kebingungan, pada akhirnya berhenti di tengah jalan dan jatuh kembali ke tempat asal. Namun, ada yang sudah susah payah berhasil naik ke atas, tapi begitu cepat tergelincir jatuh ke bawah. Perputaran roda kehidupan ini sangat penting bagi keseimbangan umat manusia. Namun, saat roda ini berhenti berputar, maka selesailah kehidupan manusia itu. Jika seseorang sulit untuk memutar roda kehidupan ini, kemungkinan dia mengalami krisis eksistensi. Apa arti eksistensi? Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, atau adanya. Atau dengan kata lain, eksistensi adalah segala sesuatu yang memiliki keinginan untuk menggunakan semua kemampuan diri guna mencapai apapun yang mereka inginkan dengan tujuan keberadaan diri. Jadi, krisis eksistensi adalah keadaan di mana seseorang akan merasakan ketidaknyamanan, kecemasan, rasa takut, dan hal-hal negatif lainnya terkait pilihan hidupnya atau kondisi seseorang yang bingung dalam menentukan arah tujuan hidup dan sulit untuk berkembang. Akhirnya, roda kehidupannya akan berhenti berputar. Mereka yang mengalami krisis eksistensi ini sebenarnya adalah ketidakpastian diri dalam hidup mereka, atau dengan kata lain, bimbang dalam mencari makna hidup. Ditambah lagi, sebelumnya sudah mempunyai masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup mereka. Itulah yang menyebabkan kita mempertanyakan eksistensi kita, dan kita tidak mendapatkan jawaban atas keberadaan kita. Namun, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kita mengalami krisis eksistensi. Umumnya, yang terbanyak pada masyarakat kita adalah karena faktor depresi, kemiskinan, apalagi ketimpangan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia hampir 10% atau sebesar 9,36%. Belum lagi minimnya pendidikan moral dan mental membuat generasi-generasi muda seringkali mudah terkena krisis eksistensi. Tidak bisa dipungkiri, faktor materi bisa mempengaruhi pola pikir kita yang berakibat pada tingkat kesejahteraan, perilaku,
dan mental. Contohnya, masyarakat yang masih kelas menengah ke atas mempunyai gaya hidup hedonisme demi menunjukkan status sosialnya. Itu biasanya banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Gaya hidup memaksa mereka untuk memeras tenaga, waktu, dan pikiran mereka hingga mencapai batas stres. Harusnya, materi yang kalian dapat bisa kalian pakai untuk hal-hal yang bersifat jangka panjang. Namun karena kalian haus validasi dalam status sosial, kehidupan kalian stagnan, atau bahkan kalian bisa hancur karena haus validasi ini. Masyarakat menengah ke atas saja bisa rentan, apalagi yang kalian masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika kalian mempunyai krisis eksistensi dalam kehidupan sosial karena ingin terlihat sama dalam status sosial, akhirnya kalian melegalkan segala cara, mulai dari pinjol, judi, bahkan sampai menjual jiwa kalian ke iblis, yaitu ikut pesugihan. Itu semua karena kalian mengalami haus validasi sosial. Selain materi yang terlihat di status sosial, generasi muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, sangat rawan terkena haus validasi. Apalagi dengan perkembangan digital, para kaum muda ini bisa melihat segala macam hal-hal yang belum pernah kalian lihat sebelumnya di seluruh penjuru dunia, khususnya dunia entertainment. Tanpa kalian sadari, dunia entertainment sangat mempengaruhi pola pikir kita sebagai manusia. Pada dasarnya, manusia di umur-umur belasan tahun, pola pikirnya masih gampang terpengaruhi oleh tayangan-tayangan yang mereka tonton setiap hari. Ditambah lagi dengan pola asuh yang salah di masa kecil, membuat anak-anak remaja sulit sekali membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Pada akhirnya, saat mereka menginjak dewasa, mereka seringkali kesulitan dalam menghadapi kerasnya dunia. Ditambah lagi pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, yang pastinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan pendidikan mereka. Karena kerasnya dunia saat ini, mereka membayangkan apa yang di dunia maya sebagai arah tujuan hidup mereka. Entertainment tanpa disadari juga membentuk moral kalian, di mana kalian selalu dibombardir oleh tayangan-tayangan yang menyegarkan mata. Pada akhirnya, alam bawah sadar kalian juga terpengaruh oleh tayangan-tayangan tersebut. Kalian akan cenderung meniru atau mengagumi artis-artis atau influencer secara berlebihan. Kalian meniru cara berpakaian sampai cara berpikirnya yang sebenarnya itu tidak cocok di kehidupan nyata. Saking mengaguminya, kalian sampai membuat standar hidup kalian seperti standar hidup mereka. Sampai-sampai kehidupan nyata kalian terasa hampa dan tidak menyenangkan. Padahal kehidupan dunia maya tak semanis kenyataannya. Kalian ditipu oleh otak kalian sendiri. Haus validasi ini sangat mengganggu produktivitas kalian, yang seharusnya waktu kalian bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya, malah habis terbuang sia-sia karena kalian sangat menikmati kesenangan dunia maya, dunia yang tidak nyata, dunia yang terasa menyenangkan, namun sebenarnya sangat menyakitkan. Haus validasi atau krisis eksistensi, seolah-olah kalian mendapatkan dorongan, motivasi supaya hidup kalian lebih baik. Namun sebaliknya, kalian malah kesulitan menghadapi tantangan yang nyata, atau bahkan dunia ini terasa hampa bagi kalian dan roda kehidupan kalian berhenti berputar, dan kalian tetap berada di bawah, terjebak oleh pola pikir kalian yang salah.
Krisis eksistensi ini sebenarnya adalah keadaan di mana seseorang mengalami kebingungan dan keputusasaan dalam mengaktualisasi diri mereka sendiri sebagai individu maupun sosial, di mana standar-standar tertentu datangnya dari luar dan bukan datang dari diri mereka sendiri. Sebenarnya, meniru standar-standar tertentu yang datangnya dari luar tidak ada yang salah. Kesalahannya ketika kalian mengambil standar tertentu secara berlebihan dan membuat diri kalian dan sekitar kalian menjadi terganggu. Mereka yang mengalami krisis eksistensi ini seringkali mengaktualisasikan diri mereka sendiri secara berlebihan karena hanya untuk memperlihatkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan sekitarnya. Contoh sederhananya adalah ada sekelompok atau individu remaja yang melakukan vandalisme atau bahkan pengerusakan terhadap fasilitas umum ataupun penganiayaan karena hanya untuk menunjukkan diri mereka sendiri sebagai jagoan. Seharusnya waktu mereka yang berharga bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan diri mereka sendiri ataupun yang lainnya dengan lebih baik. Malah mereka melakukan hal-hal yang konyol dan tidak berguna. Haus validasi karena krisis eksistensi ini bisa memberikan impact yang luar biasa terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya, saat kita tertangkap karena vandalisme atau hal negatif lainnya, siapa yang rugi? Atau hedonisme yang berlebihan hingga kalian terjerat oleh krisis materi, siapa yang rugi? Bila kalian membiarkan hal-hal seperti ini, bukan cuma roda kehidupan kalian yang berhenti, tapi tatanan kehidupan manusia juga bisa hancur. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjebak ke krisis eksistensi ini? Tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia digadang-gadang akan mencapai kejayaannya. Namun, bila mental kita masih gampang terbawa arus, maka Indonesia tidak akan menjadi Indonesia emas. Pemerintah sebagai sistem tertinggi negara harus hadir dalam edukasi, entah itu di lingkungan sekolah ataupun penyuluhan-penyuluhan di kampung-kampung. Jangan hanya memikirkan kekuasaan dan memperkaya diri. Ingat, bonus demografi akan bisa menjadi bencana bagi Indonesia, malapetaka bagi seluruh negeri. Keluarga sangat berperan penting membentuk karakter individu manusia. Bagi kalian para orang tua, khususnya laki-laki, sebagai pemimpin dan panutan anak-anak kita, jangan sampai anak kita tumbuh tanpa sesosok ayah. Meskipun waktu kita sangat sedikit, tapi kita harus bisa meluangkan waktu bagi mereka. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang kebingungan karena hilangnya atau kurangnya sesosok ayah sebagai orang tua. Jangan sampai kita ada, tapi peran kita sebagai orang tua kita serahkan kepada orang lain, dan kita tidak ada di saat mereka bertumbuh dan berproses. Orang tua adalah peran utama pembentuk karakter anak, bukannya platform digital. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang toksik bagi anak-anak kita. Jangan karena kita sibuk bekerja, kita mengabaikan anak-anak kita. Kebutuhan jasmani terpenuhi, tapi kebutuhan yang lain sudahkah kita penuhi? Krisis eksistensi ini sangat kompleks. Setiap orang mempunyai standarnya sendiri. Kita tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan standar kita. Terserah mereka menjadi apa. Bahkan kalau kita sudah menjadi orang tua, kita jangan memaksa anak-anak kita sesuai dengan keinginan kita.
Kalau kita masih remaja, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, lakukan eksplorasi diri. Kita bisa melihat atau mencontoh orang lain yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita sebagai individu yang merdeka. Namun, kita harus bertanggung jawab oleh pilihan kita sendiri. Sebaiknya, kalian menjadi diri sendiri yang otentik tanpa dipengaruhi oleh keadaan yang di luar diri kita. Kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri daripada orang lain. Maka, jadilah diri sendiri. Nikmatilah setiap proses perkembangan diri kalian tanpa harus mendapatkan validasi orang lain. Maknai hidup kalian sesuai keinginan kalian sendiri. Lakukan digital detox supaya mental kalian sehat. Bila masih kesulitan, coba ubahlah pola pikir kalian. Lakukan apa yang belum kalian lakukan, karena bisa jadi pekerjaan yang belum pernah kalian lakukan itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan kalian. Jalin hubungan sosial yang baik tanpa harus mendapatkan pengakuan orang lain. Yang berhak menilai diri kalian adalah diri kalian sendiri. Sadarilah, kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri. Ada sebuah nasihat dari ulama sufi. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Yang artinya, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.